Shalom, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semua berada di dalam keadaan sehat. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita masih belajar dari rumah kita masing-masing. Dan kita akan belajar dari buku tema 7 yaitu kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, dan hari ini kita memasuki kegiatan pembelajaran yang keempat. Silahkan anak-anak menyiapkan alat tulis menulis dan juga buku tema 7 halaman 34. Nah, anak-anak yang ada di rumah, jika kelengkapan belajar telah disiapkan dan anak-anak sudah siap untuk kita belajar, maka ibu mengajak untuk kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Belajar di rumah. Hampir setiap malam, Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat, Siti dan Ali belajar mengaji. Usai mengaji, Siti dan Ali belajar. Ibu mengajari Siti mengerjakan tugas sekolah. Ayah mengajari Ali mengerjakan tugas sekolah. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi pengantar pembelajaran kita pada hari ini. Dalam pengantar ini dijelaskan bahwa setiap hari Siti dan Ali belajar bersama-sama, sholat bersama-sama, mengaji bersama-sama. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kegiatan yang dilakukan Siti Ali bersama dengan keluarganya adalah kegiatan yang menunjukkan kebersamaan. Semua itu mereka lakukan secara bersama-sama. Contohnya, sholat maghrib bersama. Kegiatan itu adalah salah satu contoh kebersamaan di rumah. Belajar mengaji bersama juga merupakan contoh kebersamaan di rumah. Belajar bersama juga merupakan contoh kebersamaan di rumah. Saat belajar, Siti dan Ali diajar oleh orang tua, yaitu ayah dan ibunya. Hal ini menunjukkan kebersamaan yang dilakukan di rumah Siti dan Ali. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kalau kita melihat contoh dari Siti dan Ali, tentunya anak-anak juga mempunyai kegiatan kebersamaan yang dilakukan di rumah mulai dari pagi sampai malam hari, bukan? Ya, salah satu kebersamaan yang ditunjukkan di rumah yaitu makan bersama, beribadah bersama. Mungkin membersihkan rumah secara bersama-sama, atau ketika kita sedang belajar dari rumah seperti saat ini, maka kegiatan kebersamaan yang dilakukan di rumah adalah belajar bersama. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kita sudah mulai dari rumah kita masing-masing, kita harus sudah menumbuhkan sikap kebersamaan. Kalau dari rumah kita sudah hidup bersama, maka ketika kita berada di sekolah atau kita berada di mana saja, maka kita juga akan mewujudkan kebersamaan itu. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya ibu mau menunjukkan kegiatan kebersamaan bersama keluarga yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya. Yang pertama, Siti bersama dengan keluarganya mengaji. Yang kedua, Edo bersama dengan keluarganya beribadah di gereja. Yang berikut, Beni bersama dengan keluarganya juga beribadah di gereja. Selanjutnya ada Dayu bersama dengan keluarganya beribadah di pura. Ada juga Lina beribadah bersama keluarganya di wihara. Dan yang terakhir ada Lani beribadah bersama dengan keluarganya di kelenteng. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itulah kegiatan kebersamaan yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Setelah anak-anak mengamati gambar tentang kebersamaan yang dilakukan oleh Siti dan keluarganya, maka sekarang ada tugas untuk anak-anak. Berdasarkan gambar yang sudah anak-anak amati, silahkan anak-anak tulis kembali di dalam tabel yang sudah tersedia ini, kebersamaan yang dilakukan oleh Siti dan kelima temannya. Siti mengaji bersama dengan keluarganya. Nah, selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Beni bersama keluarga Edo, Dayu, Lani, dan Lina? Silahkan tulislah hasil pengamatanmu terhadap gambar-gambar yang terdapat di halaman 35 dan 36 tentang kebersamaan Siti dan teman-temannya di dalam tabel yang sudah tersedia. Nah, anak-anak yang ada di rumah,
Yang dilakukan oleh Siti, Dayu, Lina, Beni, dan Edo serta Lani adalah kegiatan kebersamaan dalam pelaksanaan agama masing-masing. Dalam kegiatan yang mereka lakukan itu berkaitan dengan pelaksanaan agama mereka masing-masing. Contohnya Dayu, dia beribadah di pura, Lani beribadah di kelenteng. Itu berkaitan, kegiatan-kegiatan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan. Nah, tentunya anak-anak yang ada di rumah juga mempunyai kegiatan kebersamaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan. Coba anak-anak tuliskan kegiatan kebersamaan apa yang anak-anak lakukan di rumah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan. Kalau Siti dan teman-temannya beribadah di masjid, di pura, di wihara, di kelenteng, di gereja. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang ada di rumah? Apa kegiatan kebersamaanmu bersama dengan keluarga yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan? Silakan tulislah di dalam buku tulismu masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa Siti bersama dengan teman-temannya memiliki kegiatan keagamaan yang berbeda. Siti beribadah di masjid, Edo dan Beni beribadah di gereja, Dayu beribadah di pura, Lani beribadah di vihara, sedangkan Lina beribadah di kelenteng. Nah, anak-anak, setiap kita memiliki keberagaman. Kita dan teman-teman memiliki keberagaman. Keberagaman kita salah satunya adalah tentang perbedaan agama. Kita mempunyai keberagaman dalam keyakinan atau kepercayaan. Nah, kalau kita memiliki teman yang berbeda agama, bagaimana sikap kita terhadap teman yang memiliki kegiatan keagamaan yang berbeda dengan kita? Misalnya kalau teman kita beragama Muslim dan saat ini mereka sedang mengaji, apa sikap kita terhadap teman yang sedang mengaji tersebut? Nah, silahkan coba pendapatmu, tuliskan pendapatmu, bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kegiatan keagamaan yang berbeda dari kamu. Silahkan tulis di dalam buku tulismu masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya setelah mengaji dan belajar, Siti dan keluarga menikmati kue. Ibu menyiapkan kue untuk mereka. Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Ya, sekarang coba anak-anak perhatikan. Ini ibu memiliki sepotong kue. Kue-kue ini ibu bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. 4 bagian yang sama besar. Ketika ibu membagikan kue menjadi 4 bagian sama besar, maka 1 bagian kue besarnya adalah 1/4. 1/4. 1 kue dibagi 4, 1 kue dibagi 4, maka masing-masing kue yang telah dibagi tersebut besarnya adalah 1/4. Saya ulangi, 1 kue yang dibagi menjadi 4 potong sama besar, maka masing-masing potongan tersebut besarnya adalah 1/4. Nah, anak-anak, 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Jadi kalau ibu memiliki 1 potong kue dan dibagi 2 sama besar, saya ulangi, jika ibu memiliki 1 potong kue dan dibagi 2 bagian sama besar, maka masing-masing bagian besarnya adalah 1/2. Jika ibu memiliki 1 potong kue dan dibagi menjadi 3 bagian sama besar, maka besar masing-masing kue adalah 1/3. Dan jika ibu memiliki 1 potong kue dan dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka besarnya adalah 1/4. Nah, anak-anak yang ada di rumah, coba sekarang anak-anak perhatikan kue ini. Coba anak-anak perhatikan kue ini. Kue ini adalah 1 potong yang dibagi menjadi 4 bagian.
Menurutmu, apakah masing-masing bagian besarnya 1/4? Menurutmu, apakah masing-masing bagian besarnya 1/4? Ya, benar sekali anak-anak. Jawabannya adalah tidak. Mengapa tidak? Karena kelihatan di sini bahwa 4 potong yang sudah dibagi dari 1 potong besar itu, besarnya tidak sama anak-anak. Coba anak-anak perhatikan. Besaran kue masing-masing potongan tidak sama. Sehingga kalau tidak sama maka tidak bisa dikatakan masing-masing besarnya 1/4. Ya, jadi kalau 1 potong kue dibagi sama besar maka bisa dikatakan masing-masing 1/2. Atau 1 potong kue, misalnya anak-anak punya sepotong kue solor misalnya, kue solo, lalu anak-anak bagi menjadi 4 bagian sama besar, maka dapat dikatakan 1 potong kue yang telah dibagi tadi besarnya adalah 1/4. Tetapi kalau anak-anak bagi 4 tetapi tidak sama besar, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, maka tidak bisa dikatakan besarnya adalah 1/4. Nah, anak-anak yang ada di rumah, semoga penjelasan ibu dapat dimengerti dengan baik oleh anak-anak. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan ibu tadi, silahkan anak-anak lengkapi pernyataan yang terdapat di halaman 41. Pernyataan-pernyataan tersebut berkaitan dengan pecahan 1/4. Silahkan anak-anak melengkapi pernyataan yang terdapat di nomor 1 sampai dengan nomor 4. Ingat, bacalah baik-baik setiap pernyataan yang ada dan jawab sesuai dengan yang sudah ibu ajarkan kepada anak-anak. Kerjakan di buku tulis anak-anak masing-masing. Nah, anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya ibu ajak untuk anak-anak mengamati 6 buah gambar yang terdapat di halaman 42. Gambar-gambar tersebut adalah gambar bangun datar yang telah dibagi-bagi. Bagian-bagian itu adalah bagian-bagian yang kalau kita amati secara baik, ternyata besarnya adalah sama. Jadi, misalnya ini ada 1 buah persegi panjang. 1 buah persegi panjang ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, sekarang untuk menunjukkan pecahan 1/4 kita perlu mengarsir salah satu bagiannya. Seperti pada pembelajaran yang lalu, anak-anak disuruh untuk mengarsir bagian-bagian pecahan yang menunjukkan pecahan 1/2 dan 1/3. Nah, pada pertemuan hari ini, silakan anak-anak mengarsir untuk menentukan pecahan 1/4. Silakan anak-anak arsir 6 gambar yang terdapat di halaman 42. Setelah anak-anak mengarsir gambar-gambar yang terdapat di halaman 42, ingat ketika mengarsir anak-anak hanya boleh mengarsir salah satu bagian saja. Ya, salah satu bagian saja. Baik, setelah anak-anak mengarsir gambar yang ada di halaman 42 sehingga menjadi pecahan 1/4, maka kegiatan pembelajaran kita pada hari ini telah berakhir. Ibu berharap setiap pelajaran materi yang sudah ibu ajarkan, ibu jelaskan kepada anak-anak semua dapat dipahami dengan baik. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.